Bacaan kita hari ini adalah Kejadian 42, ayat 26 sampai 38. Mari kita baca bersama. Sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya, "Uangku dikembalikan, lihat ada dalam karungku." Lalu hati mereka menjadi tawar, dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, "Apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita?" Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka, di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Katanya, "Orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Tetapi kata kami kepadanya, 'Kami orang jujur, kami bukan pengintai. Kami 12 orang bersaudara, anak-anak ayah kami. Seorang sudah tidak ada lagi, dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami di tanah Kanaan.' Lalu kata orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu kepada kami, 'Dari hal ini aku akan tahu, apakah kamu orang jujur? Dari kamu bersaudara haruslah kamu tinggalkan seorang padaku. Kemudian bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu dan pergilah. Lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu, maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai, tetapi orang jujur, dan aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu. Dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas.' Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya. Dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, 'Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu.' Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, 'Kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh, jika ia tidak kubawa kepadamu. Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu.' Tetapi jawabnya, 'Anakku itu tidak akan pergi sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati, dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati, karena duka cita.' Amin." Nats yang menjadi perenungan kita hari ini diambil dari bagian akhir kitab Kejadian pasal 42. Ini adalah kisah Yusuf. Karena kita telah mengikuti kisah Yusuf selama beberapa waktu, ia mungkin tidak lagi terasa seperti seorang tokoh Alkitab yang jauh, tetapi lebih seperti tetangga sebelah rumah atau seorang anggota jemaat yang akrab. Keakraban ini timbul karena ceritanya telah kita kenal baik. Namun, meskipun terasa akrab, saya berharap perenungan kita hari ini menjadi momen di mana kita dapat mengalami kasih karunia Tuhan yang menyapa kita dengan cara yang baru. Mari kita sejenak meninjau kembali kisah yang telah terjadi. Kita telah melihat bagaimana Allah menyatakan rencananya melalui mimpi Firaun. Pada waktu itu, tidak ada seorang pun di Mesir yang dapat mengartikan mimpi tersebut sehingga mereka berada dalam kesulitan besar. Namun, melalui Yusuf, yang dipenuhi hikmat Allah, rencananya ini dinyatakan. Rencana itu adalah 7 tahun kelimpahan yang akan diikuti oleh 7 tahun kelaparan. Sesuai dengan isi mimpi itu, terjadilah panen gandum yang luar biasa selama 7 tahun masa kelimpahan. Jika kita melihat Kejadian pasal 41 ayat 49, kita dapat membayangkan betapa melimpahnya panen pada masa itu. Saya akan membacakannya. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Amin. Ayat ini seolah menggemakan janji Allah kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi sebanyak pasir di tepi laut. Kita dapat membayangkan betapa dahsyatnya kelimpahan pada masa itu, bukan? Namun 7 tahun kelimpahan ini seakan lenyap seketika. Datanglah bencana kelaparan yang begitu hebat, sampai-sampai kelimpahan yang pernah ada itu tidak teringat lagi. Bayangkan, gandum yang tadinya sebanyak pasir di laut, kini seolah sirna ditelan bencana kelaparan yang dahsyat. Di zaman modern saja, jika musim kemarau berkepanjangan, kita akan mengalami kesulitan besar. Apalagi bencana kelaparan selama 7 tahun di tengah masyarakat kuno. Dampaknya pastilah tak terbayangkan. Sebagian besar orang yang menghadapi kelaparan pada masa itu mungkin berada dalam krisis yang mengancam nyawa mereka. Tentu saja, berkat hikmat Yusuf, Mesir mampu melewati masa kelaparan ini dengan baik karena mereka telah menyimpan gandum dalam jumlah besar. Akan tetapi, di wilayah-wilayah lain di luar Mesir,
kesulitan hebat melanda. Kesulitan ini juga menimpa Yakub dan keluarganya, yang akhirnya harus mencari cara untuk bertahan hidup. Syukurlah, Yakub mendengar kabar bahwa ada persediaan gandum di Mesir. Oleh karena itu, ia segera memerintahkan anak-anaknya untuk pergi ke sana. Perintahnya jelas. Pergilah ke Mesir dan belilah gandum. Maka, ke-10 anak Yakub mendengarkan perintah ayah mereka dan bergegas menuju Mesir. Itu adalah perjalanan demi kelangsungan hidup mereka. Dalam situasi genting yang mempertaruhkan nyawa itu, mereka bergegas ke Mesir. Dan di sana, di tempat yang akhirnya mereka tuju, secara ironis mereka bertemu dengan Yusuf. Tentu saja, mereka sama sekali tidak menyangka bahwa penguasa Mesir yang mereka temui adalah adik mereka. Maka, saudara-saudara Yusuf itu pun bersujud dan memohon kepadanya untuk membeli gandum. Berbeda dengan saudara-saudaranya, Yusuf langsung mengenali mereka. Saat melihat mereka bersujud, ia teringat akan mimpinya di masa lalu. Mimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang yang sujud kepadanya. Namun, jumlah saudara yang datang hari itu tidak lengkap. Masih kurang 1 orang. Seketika, Yusuf tahu bahwa ia harus memastikan keberadaan adiknya, Benyamin. Maka Yusuf pun menguji mereka. Ia menuduh mereka sebagai mata-mata dan menuntut agar mereka membuktikan kejujuran mereka dengan membawa adik bungsu mereka. Ia tidak akan menjual gandum kepada mereka jika mereka tidak membawanya. Tidak hanya itu, ia menahan Simeon sebagai sandera. Mendengar hal ini, hati saudara-saudaranya hancur. Mereka datang untuk membeli gandum, tetapi kini seorang dari mereka ditawan dan mereka harus kembali ke Kanaan untuk menjemput adik bungsu mereka. Hati mereka pastilah dipenuhi kepedihan. Dengan berat hati, mereka memulai perjalanan pulang. Namun, di tengah perjalanan, saat mereka berhenti di sebuah penginapan untuk memberi makan keledai, mereka dikejutkan oleh sebuah penemuan. Di dalam setiap karung gandum terdapat pundi-pundi uang mereka, utuh. Itu adalah uang yang diperintahkan Yusuf untuk diselipkan kembali secara diam-diam. Alkitab tidak menjelaskan secara gamblang alasan Yusuf melakukan ini, sehingga kita tidak bisa memastikannya. Namun, kita dapat menafsirkannya sebagai cara Yusuf untuk memaksa saudara-saudaranya menghadapi masa lalu yang telah mereka kubur. Sama seperti dahulu, mereka menerima uang perak sebagai ganti nyawa Yusuf, kini mereka dihadap kembali pada situasi yang melibatkan uang dan nyawa saudara mereka, Simeon. Ini adalah siasat Yusuf yang penuh hikmat untuk menguji apakah mereka telah berubah atau apakah mereka masih lebih mementingkan uang daripada nyawa saudaranya. Dan tampaknya siasat Yusuf berhasil. Setelah menemukan uang itu, saudara-saudaranya langsung dihadapkan pada perbuatan mereka di masa lalu. Hal ini terlihat dari reaksi mereka di akhir ayat 28, di mana mereka berkata dengan gentar satu sama lain, "Apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita?" Amin. Ini adalah momen yang luar biasa. Untuk pertama kalinya, sejak mereka menjual Yusuf, nama Allah keluar dari mulut mereka. Selama bertahun-tahun, tampaknya mereka hidup seolah-olah tanpa Allah. Tentu, Alkitab tidak mencatat setiap perkataan mereka. Tetapi kita bisa menafsirkan kebisuan Alkitab ini sebagai cerminan bahwa mereka memang tidak mencari Allah selama ini. Meskipun mereka telah mengubur perbuatan jahat itu jauh di dalam ingatan, penemuan pundi-pundi uang ini memaksa mereka berhadapan muka dengan Allah, yang Maha Tahu. Mereka diliputi rasa takut dan ganas inspired. Dengan perasaan gila melanjutkan perjalanan pulang ke Perni. Langkah kaki ini pastilah terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Setibanya di sana, mereka menceritakan kepada ayah mereka Yakub apa yang telah terjadi. Inilah yang mereka sampaikan, seperti dicatat dalam Kejadian pasal 42 ayat 33 dan 34. Mari kita membacanya bersama-sama. Lalu kata orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, kepada kami, "Dari hal ini aku akan tahu apakah kamu orang jujur. Dari kamu bersaudara, haruslah kamu tinggalkan seorang padaku. Kemudian bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu dan pergilah. Lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu. Maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai, tetapi orang jujur. Dan aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu. Dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas." Amin. Saudara-saudara yang menyampaikan pesan penguasa Mesir ini menunjukkan sikap yang berbeda. Tampaknya, setelah dihadapkan pada dosa mereka, mereka tidak lagi berbohong dan mulai berbicara dengan lebih jujur kepada ayah mereka. Perubahan mereka tidak berhenti di situ. Kita melihat adanya sikap yang lebih berhati-hati terhadap ayah mereka. Dahulu, hati mereka dipenuhi iri dan benci
Karena Yakub terang-terangan pilih kasih kepada Yusuf. Hati yang keras itu, yang bahkan tidak luluh setelah menjual adiknya sendiri, kini mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan setelah pertemuan dengan Yusuf dan penemuan uang di karung mereka. Dahulu, mereka tidak peduli pada hancurnya hati ayah mereka saat mereka berbohong tentang kematian Yusuf. Tetapi kali ini berbeda. Mereka melaporkan dengan lebih hati-hati, mungkin untuk melindungi perasaan Yakub. Perhatikan ungkapan mereka. Tinggalkanlah seorang dari saudara-saudaramu itu padaku. Mereka tidak mengatakan, Simeon ditawan dan dipenjara. Tapi menggunakan bahasa yang lebih halus, seolah Simeon hanya tinggal sementara bersama penguasa Mesir. Ini menunjukkan adanya kepekaan baru dalam diri mereka. Selain itu, seperti yang tertulis di ayat 34, mereka juga menyampaikan janji bahwa mereka akan diizinkan berdagang dengan bebas di negeri itu setelah mereka kembali dengan Benyamin. Mereka menyatakan harapan bahwa semuanya akan menjadi lebih baik. Yani juga bisa Julia sebagian jenis nasa lukuthwaring rutin. Namun, niat baik dan perubahan mereka seakan sia-sia. Kepercayaan Yakub langsung runtuh. Saat mereka mengosongkan karung-karung mereka di ayat 35, pundi-pundi uang itu ditemukan. Seketika, Yakub pasti teringat pada peristiwa hilangnya Yusuf, dan kini Simeon ditahan. Ia langsung curiga bahwa demi uang, anak-anaknya sekali lagi telah mencelakakan saudara mereka. Maka, dengan hati yang hancur, Yakub berkata, "Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, Simeon tidak ada lagi, dan sekarang kamu mau mengambil Benyamin juga." Ia menolak untuk menyerahkan Benyamin dan seolah menarik garis pemisah antara dirinya dan anak-anaknya. Ini adalah adegan di mana luka lama Yakub sebagai seorang ayah kembali menganga. Melihat kepedihan ayahnya, Ruben mencoba meyakinkannya. Ia bahkan menawarkan nyawa kedua anaknya sebagai jaminan. Namun, Yakub tetap pada pendiriannya dan menolak permintaan Ruben. Inilah gambaran sebuah keluarga yang penuh dengan luka tersembunyi, yang kini semuanya terkuak. Suasana di antara mereka pastilah sangat tegang dan tidak nyaman. Seperti yang akan kita lihat dalam perenungan selanjutnya di pasal 43, mereka pada akhirnya akan kembali ke Mesir. Namun di antara masa itu, ada jeda waktu yang dipenuhi kebisuan dan kepedihan. Saudara-saudari, jika kita renungkan bagian kisah yang kita baca hari ini, terutama tentang uang yang ditemukan dan konflik dengan Yakub, mungkin terasa seperti sebuah bagian yang canggung dan bisa saja dilewati. Bukankah ceritanya bisa berjalan lebih sederhana? Mereka meninggalkan Simeon, pulang, lalu karena kelaparan semakin parah, mereka kembali ke Mesir dengan Benyamin. Mengapa Alkitab perlu mencatat detail yang menyakitkan dan canggung ini? Lalu, mengapa Allah menuntun kita untuk merenungkan cerita yang canggung ini, yang penuh dengan luka ini? Mengapa Allah sengaja mencatat sebuah kisah yang begitu menyedihkan? Jawabannya paradoksal, justru untuk menunjukkan belas kasihannya yang keras. Ingatlah, Yakub dan anak-anaknya adalah umat perjanjian Allah, pewaris janji yang diberikan kepada Abraham. Mereka adalah bangsa pilihan yang dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi dunia dan untuk menggenapi kehendak Allah di bumi ini. Namun, lihatlah keadaan mereka sekarang. Apakah keluarga ini menjadi saluran berkat? Tidak. Kehidupan mereka tidak mencerminkan janji Allah. Saudara saling membenci, hidup dalam kebohongan dan dosa. Di hadapan Yusuf, yang tidak mereka kenali, mereka saling menyalahkan. Mereka tidak menunjukkan kasih kepada ayah mereka. Dan yang terpenting, mereka hidup jauh dari Allah. Dari sudut pandang manusia, perjanjian Allah itu seolah telah gagal. Kehidupan anak-anak Yakub penuh dengan dosa. Namun justru kepada mereka yang telah berpaling inilah, Allah kembali menunjukkan kasih setianya. Allah yang telah memilih Yusuf sebagai pemberi kehidupan untuk menyelamatkan banyak bangsa memakai Yusuf untuk membuat mereka menghadapi dosa dan luka mereka yang selama ini tersembunyi. Konfrontasi yang tampak kejam ini justru membuat mereka menyadari dosa mereka dan membuat mereka mencari Allah yang telah mereka lupakan. Lalu apa hasilnya? Jika kita melihat kembali ayat 21 dan 22, untuk pertama kalinya mereka mengakui dosa mereka menjual Yusuf. Pertobatan telah dimulai. Kemudian di ayat 28, mereka mulai merasakan takut akan Allah. Bukan lagi Allah nenek moyang mereka, tetapi Allah yang berurusan langsung dengan hidup mereka. Lalu, seperti yang kita lihat, mereka mulai menunjukkan kepekaan terhadap ayah mereka. Proses ini adalah awal dari perubahan luar biasa, yang pada akhirnya akan menuntun mereka pada pendamaian sejati dengan Yusuf dan pemulihan keluarga mereka. Perlahan, mereka mulai menunjukkan karakter sebagai umat Allah,
sebagai anak-anak perjanjian. Kita seringkali menempelkan plester saat terluka. Kita membersihkan luka sekadarnya, lalu menutupinya. Namun, plester tidak menyembuhkan luka. Luka perlu terus dibersihkan, dirawat, dan plesternya diganti. Tetapi seringkali kita tidak mau melakukannya. Kita biarkan saja tertutup, padahal di dalamnya mungkin sudah membusuk. Kita berpura-pura semuanya sudah sembuh. Sama seperti saudara-saudara Yusuf, kita pun seringkali seperti itu. Ada dosa-dosa yang kita sembunyikan saat kita meninggalkan Tuhan, saat kita menyakiti sesama. Semua itu ada di dalam diri kita. Namun kita seringkali hanya menempelkan plester di atasnya dan hidup seolah-olah tidak ada apa-apa. Meskipun di balik plester itu luka kita semakin membusuk, menjauhkan kita dari Allah, dan menyebarkan bau dosa, kita tetap mengabaikannya dan berkata, "Saya baik-baik saja." Kepada kita yang seperti inilah, firman Tuhan hari ini berbicara dengan tegas. Kita harus berani menghadapi luka kita, menghadapi dosa kita. Kita harus berani melepaskan plester itu dan membiarkan diri kita disucikan kembali oleh darah Kristus yang kudus. Allah memanggil kita untuk menghadapi dosa dan penderitaan kita. Tentu proses ini tidak mudah dan menyakitkan. Namun, kita tahu bahwa hanya dengan membuka luka itu di hadapannya, kita dapat mengalami kesembuhan sejati. Inilah yang Tuhan inginkan dari kita hari ini. Karena inilah jalan yang membawa kita pada keselamatan sejati. Inilah jalan memampukan kita untuk hidup dalam perjanjian-janjian yang telah Ia anugerahkan kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, melalui firman hari ini, mari kita periksa diri kita. Jika ada dosa, luka, atau kepahitan yang selama ini kita tutupi, marilah kita datang kepada Tuhan dalam doa dan menyerahkan semuanya. Mari kita andalkan kasih-Nya untuk berani menghadapi semua itu. Mari kita memohon pengampunan dari Tuhan, memohon maaf kepada sesama kita, dan belajar untuk mengampuni, agar kita dapat berjalan maju dengan hati yang bersih di hadapan-Nya. Marilah kita berani melepaskan plester itu, dan menghadapi rasa sakit yang seolah kejam, agar kita dapat mengalami belas kasihan Tuhan yang memulihkan. Ketika kita berani membawa luka kita ke hadapan Tuhan, kasih karunia yang sama, yang memulihkan keluarga Yakub dan membentuk mereka menjadi umat-Nya, juga akan bekerja dalam hidup kita. Kiranya kita semua senantiasa mengingat hal ini dan hidup sebagai umat Allah yang telah ditebus. Tuhan memberkati.